Sudah tepat jam 10 akan kami mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Waalaikumsalam sehat. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, semangat dan inovatif. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua, baik dari Civitas BIN, akademisi maupun dari umum. Hari ini akan dilaksanakan sharing session seri satu dengan narasumber utama Mas Abdul Wafi, PhD dari PR Material Maju BRIN dengan judul Publish di Jurnal H1 atau H2 dengan 0 rupiah, why not? Acara selanjutnya akan dipandu oleh moderator kita yakni Mbak Wiwin Andrianti MT. Beliau sedang menyelesaikan doktoral program di Fisika FMIPA UGM. Untuk Mbak Wiwin silahkan, waktu dan layar Zoom dipersilahkan. Oh, lucu ya. Ya udah ini kasih kembali nanti besok tak ingetin lagi. Ya. Besok masih masih boleh lagi. Ya, Baik, sini. terima kasih Mas Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan semua. Perkenalkan saya Winnie Novianti yang akan bersamai sharing session hari ini. Jadi hari ini kita akan mendengarkan paparan dari Pak Abdul Wafi terkait topik yang sangat menarik dengan judul Publish di Jurnal H1 atau H2 dengan 0 rupiah, why not? Jadi hal ini menjadi sangat penting karena publikasi ilmiah merupakan suatu hal yang melekat dalam kegiatan kita sebagai periset. Karena dalam mempublikasikan suatu artikel pada jurnal internasional itu kita harus jeli. Kenapa? Agar tidak terjerumus pada jurnal predator yang marak sekali saat ini. Oleh karena itu, dengan mendengar dan mengikuti paparan terkait diharapkan akan membantu kita untuk memilih dan mempublikasikan artikel kita. Nah, untuk memulai kegiatan hari ini, saya akan membacakan deskripsi dari Pak Abdul Wafi. Jadi nama lengkap beliau Abdul Wafi, menyelesaikan S1-nya di Institut Teknologi 10 November jurusan Kimia, kemudian melanjutkan masternya di bidang kimia di Universitas Airlangga, lalu melanjutkan S3-nya di University of Pannonia, Hungaria dalam bidang kimia. Beliau juga memiliki banyak pengalaman yang luar biasa, di mana pernah menjadi dosen di Universitas Islam Negeri UIN Maulana Malik Ibrahim dari bulan Juli 2014 sampai Desember 2023, kemudian pada bulan Juli 2022 sampai Juni 2003 postdoktoral di BRIN pada Pusat Riset Material Maju, kemudian mulai bulan Juli 2023 menjadi riset di BRIN. Beliau juga banyak melakukan riset terkait nanomaterial, fotokatalis sintesis organik, karakterisasi material, antibakteri, konversi CO2, dan Banyak processing protein. saran-saran tuh. Maunya Beliau bukan juga banyak mempublikasikan jurnal-jurnal di jurnal bereputasi tinggi yang akan kita dengar pengalamannya hari ini. Untuk pemaparan hari ini akan berlangsung sekitar 45 menit, kemudian akan dilanjutkan dengan diskusi. Jadi bagi para peserta yang akan mengajukan pertanyaan dapat dilakukan dengan menuliskan pada kolom chat atau bisa raise hand pada saat selesai pemaparan. Baiklah, tanpa berlama-lama, saya persilahkan kepada Pak Abdul Wafi untuk memulai pembicaraan. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih Bu Win atas perkenalannya yang menarik. Dan terima kasih juga untuk Pak Bayu sudah apa, mengarrange kegiatan ini, sudah mengatur dan membuat uh, segala hal supaya acara pagi hari ini terlaksana. Jadi Bapak Ibu sekalian, beberapa ada yang kawan juga di sini. Jadi mohon izin para senior dan Bapak Ibu sekalian untuk sharing pengalaman terkait dengan apa yang kami lakukan, mungkin terkait dengan hal publikasi ilmiah. Jadi barangkali nanti Bapak Ibu sekalian bisa mengambil informasi dari kegiatan hari ini untuk digunakan di 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 profesi ataupun di kegiatan Bapak Ibu sekalian sehari-hari. Saya izin share screen. Oke, oke, oke. Saya harap screen saya sudah uh, muncul ya. Sudah nggih? Oke, oke. Terima kasih.
Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai, saya ucapkan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan eh, hari ini kita diberi kesehatan mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Untuk sesi pagi ini kita akan membahas terkait dengan uh, menyiapkan dan menerbitkan jurnal spesifik, jurnal ataupun artikel ilmiah di publisher ataupun jurnal yang nah, uh, mungkin ada Bapak Ibu yang jadi dosen ataupun yang profesi lainnya yang berpikiran bahwa untuk bisa publish di jurnal bereputasi tinggi atau di kita katakan di Q1 dan Q2 itu harus bayar yang sangat mahal. Jadi ini setidaknya yang saya dapatkan dari lingkungan saya bahwa beberapa teman-teman itu mengira bahwa kita harus membayar untuk bisa publish di sana. Jadi itu melatar belakangi kenapa topik ini kita angkat. Jadi supaya share informasi terkait dengan bagaimana mempublish di jurnal yang bagus, tapi juga uh, tidak berbayar. Jadi secara secara kita sebagai penulis tidak berbayar. Dan sekalian nanti untuk bagaimana menyiapkan papernya supaya kita bisa layak berada di publisher yang bereputasi tinggi. Bapak Ibu sekalian, jadi ini latar belakang saya. Tadi sudah dibacakan sama Bu Wiwin oleh moderator terkait dengan latar belakang saya. Jadi bidang saya kimia, mulai dari S1 sampai S3 semuanya kimia. Jadi kalau Bapak Ibu berkecimpung di dunia kimia ataupun fisika material terkait dengan nanomaterial, terus sintesis anorganik, karakterisasi material, kita bisa diskusi lebih jauh. Jadi ini kontak saya. Bapak Ibu bisa email saya ataupun bisa kontak via WhatsApp. Gunung Kidul yang pertama bulan Juni. Oke. Kami juga berkolaborasi. Selanjutnya, ini outline presentasi saya pagi ini, yaitu kurang lebih ada 5 outline. Jadi sesuai dengan yang di poster yang disebarkan, yaitu terkait dengan bagaimana cara memilih jurnal, kemudian bagaimana menyiapkan papernya supaya kita bisa nanti bisa publish di situ, kemudian bagaimana kalau kita misalkan mengambil gambar dari jurnal orang lain. Kita tahu, jadi kalau kita ada beberapa ilustrasi ataupun simulasi atau eh, tabel misalkan, bagaimana caranya kok kita mengurus hak ciptanya ataupun copyrightnya. Jadi kalau kita misalkan ngambil gambar dari jurnal orang lain terus mau ditaruh di paper kita, itu harus ada izinnya. Jadi caranya nanti akan kita bahas. Kemudian yang terakhir secara singkat bagaimana melakukan submission dan apa saja dokumen pendukungnya. Jadi kira-kira eh, 4 topik ini, jadi 5 dengan pendahuluan, 4 topik ini yang akan kita bahas pagi hari ini. Baiklah, saya mulai dengan sebuah ini berita dari Tribun News ya. Jadi kita tahu bahwa jumlah dari dosen, dosen ataupun pendidik di perguruan tinggi itu di Indonesia itu mencapai kurang lebih 4.500-an. Ini data 2023 dari Dirjen Dikti. Jadi kalau kita lihat memang, jumlah perguruan tinggi, maaf, jumlah perguruan tinggi. Jadi kalau kita lihat kita memiliki banyak sekali perguruan tinggi, walaupun kalau kita pilah lagi sebenarnya yang perguruan tinggi negeri itu sangat minim, mungkin 125 atau berapa begitu. Jadi memang kebanyakan adalah perguruan tinggi swasta. Jadi eh, ini resource kita ataupun sumber daya kita sebenarnya sudah sangat banyak sekali didukung dengan tenaga pendidiknya, yaitu juga jumlah dosen hampir mungkin 10% lebih dari penduduk Indonesia ya. 10% atau berapa ya? 10%. Jadi kurang lebih 326.000 orang itu berprofesi sebagai dosen. Ini belum ditambah dengan peneliti ataupun yang lainnya yang juga
mereka bisa menulis artikel ilmiah. Jadi memang secara SDM memang kita memiliki resource yang cukup memadai, cuman mungkin yang harus menjadi PR ke depan adalah kualifikasi. Dari 300.000 sekian memang datanya hanya di bawah 15% itu yang berkualifikasi sebagai S3. Jadi itu yang secara kuantitas memang kita sudah cukup banyak SDM-nya, kampusnya ada ataupun SDM-nya ada, dosennya ada. Cuman memang PR ke depan adalah bagaimana meningkatkan kapasitas yang ada. Ini tercermin di data ini saya ambil data simago.gr.com. Jadi ini saya kira Bapak Ibu yang jadi dosen sudah sangat familiar dengan Simago ini. Jadi untuk mengecek jurnal-jurnal yang terindeks Scopus. Nah, kalau kita lihat data dari Simago JR ini, Indonesia itu berada di urutan ke-38 dari jumlah dokumen yang terindeks Scopus. Jadi uh, bisa dibilang cukup bagus atau tidak tergantung perbandingannya. Jadi yang top 2 itu Amerika dan China tentu. Kalau kita lihat secara jumlah dokumen dengan ASEAN misalkan Thailand, jadi Thailand, Indonesia sudah menyalip Thailand untuk jumlah dokumennya. Jadi ini merekod berapa jumlah dokumen peneliti dari Indonesia yang terindeks Scopus. Kita tidak berbicara lagi yang terindeks lainnya, yang misalkan yang di bawah itu tidak tidak kita bahas di sini. Jadi saya hanya fokus dengan database yang ada di Simago. Jadi kita berada di urutan ke-38 kurang lebih. Jadi di bawah Saudi Arabia, bahkan di bawah Singapura ya. Yang Singapura sangat kecil lah seperti itu dari sisi produktivitas. Kalau kita lihat, eh, kalau kita urutkan lagi jumlah citasinya, jadi dari jumlah dokumen, kalau ini jumlah citasi, jadi sebenarnya dari sekian dokumen itu ada yang disitasi nggak sama peneliti lain atau ada yang dirujuk tidak dari. Kalau kita mengasumsikan kalau itu dirujuk adalah berarti dia uh, berimpact ya atau berkualitas begitu. Jadi kalau kita runut citasinya ternyata malah drop ya, drop ke 49. Jadi artinya kita secara kuantitas banyak, tapi secara uh, kualitas kalau citasi kita asumsikan secara kualitasnya itu tidak cukup baik. Dibuktikan bahwa secara ketika kita urutkan berdasarkan citasi itu rankingnya drop ya ke 49. Bandingkan dengan Thailand. Kalau di Thailand di sini Thailand secara dokumen dia berada di bawah Indonesia, tapi secara citasi dia jauh di atasnya. Jadi ini menunjukkan bahwa paper-paper kita masih berfokus pada quantity. Jadi yang penting publish yang banyak begitu. Masih belum ke arah memikirkan quality. Apakah itu jelek? Tidak jelek. Jadi memang kalau saya lihat beberapa tahun terakhir ini dari pemerintah Indonesia ataupun Kemendikbud dalam hal ini itu memang menggencarkan supaya banyak-banyak publikasi. Cuman akan berapa lama seperti itu, maka kita harus mulai memikirkan bahwa tidak cukup kita publish yang banyak, tapi juga harus memikirkan kualitasnya. Ini kalau kita urutkan lagi berdasarkan H indeksnya, mungkin Bapak Ibu yang dosen sangat familiar dengan H indeks ini kayak di Google Scholars dan macam-macam. Kalau kita ukur lagi H indeksnya berdasarkan negara, jumlah H indeksnya berdasarkan negara, jadi H indeks ini mengukur antara productivity dengan impact-nya. Apakah dokumen ini ataupun paper ini memiliki impact atau tidak? Jadi kalau misalkan walaupun dokumennya banyak tapi tidak memiliki impact, artinya kalau tidak berimpact artinya tidak cukup berkualitas, maka
ini indexnya akan lebih rendah. Kok kita lihat lagi dia drop lagi ke hampir 60 ke 58, bahkan di bawah Filipina sekalipun. Jadi Thailand sudah di atas, Malaysia sudah di atas. Jadi saya tidak capture semuanya. Jadi uh, ini gambaran posisi kita hari ini. Jadi PR ke depan adalah bagaimana tidak hanya kita produktif publish ataupun bikin paper, tapi juga harus memikirkan dari sisi kualitas. Di sini juga kita lihat Pakistan ini di bawah kita secara dokumen, tapi secara citation ini berada di atas. Itu menunjukkan bahwa paper-papernya jauh lebih berkualitas. Nah, jadi memang ada pertimbangan sendiri-sendiri antara apakah akan mementingkan kualitas ataupun kuantitas ataupun dua-duanya. Bagusnya dua-duanya. Cuman ada beberapa kawan misalkan yang mementingkan kuantitas. Yang penting kita publish banyak nggak apa-apa yang Sinta ataupun yang penting Scopus dan macam-macam. Itu memiliki pertimbangan masing-masing. Apalagi kalau misalkan di kampus terkait dengan insentif ya, semakin banyak papernya akan semakin banyak insentif. Jadi eh, itu ada pertimbangan masing-masing. Cuman akan berapa lama kita hanya mementingkan kualitas apa kuantitasnya saja. Kita harus mulai bergeser ke eh, memikirkan quality. Jadi ada pepatah Latin mengatakan non multa sed multum seperti ini, atau bahasa Inggrisnya quality over quantity. Jadi bukan dari kuantitasnya, tapi melainkan dari kualitasnya. Saya kira mungkin di prinsip-prinsip agama juga seperti itu, walaupun kuantitas penting, tapi jauh lebih penting itu adalah kualitas. Oke, nah kita harus mulai bergeser bagaimana kita tidak hanya membuat paper, publish 10 paper setahun misalkan, tapi lack quality. Jadi kita harus mending secara pribadi saya mungkin teman-teman ataupun Bapak Ibu sekalian memiliki pertimbangan yang lain, mending eh, tidak 10 misalkan 2 atau 3 paper setahun tapi di high impact ataupun di jurnal-jurnal yang berkualitas. Nah, untuk mendapatkan itu tentu dapurnya adalah ya ini di riset kita sendiri dapurnya sebenarnya. Kalau misalkan kita sudah menyiapkan sejak awal di penelitiannya, baik secara masih ide, terus eh, ya melihat ide, terus mulai dari eh, menentukan metodologi, terus pengambilan datanya baik, dan analisis datanya juga bagus, tentu ini akan meringankan proses selanjutnya, yaitu proses selanjutnya adalah penulisan manuskrip. Jadi mau tidak mau memang keterkaitan. Kita harus mulai dari awal, mulai dari penggalian ide. Bagaimana cara melakukan riset yang memiliki keunikan yang tinggi, misalkan memiliki atau yang kita kenal dengan novelty yang tinggi atau ada research gap di situ. Nah, itu tentu dimulai dari awal. Dari awal penelitian. Namun misalkan sudah terlanjur punya data tapi harus ditulis bagaimana caranya mencari research gap-nya. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana mencari research gap ataupun novelty ketika kita menyusun manuskrip. Tentu pertimbangan uh, kita akan publish di mana ada beberapa banyak pertimbangan misalkan indexing bisa indexing Scopus, Sinta ataupun Web of Science ataupun yang lain atau pertimbangan kuartil misalkan Q1 dan macam-macam atau juga bisa pertimbangan SGR score dan semacamnya dan seterusnya. Jadi kurang lebih ini alur proses dari seorang peneliti ya baik dari dosen ataupun memang dia peneliti. Jadi PR terbesarnya sebenarnya idealnya harus sudah mulai dari sejak
awal penggalian ide. Namun pada saat penulisan manuskrip, jadi kalau sudah idenya dari sini sudah baik, tentu di sini saat penulisan manuskrip itu jauh lebih mudah ya. Cuman misalkan datanya tidak begitu bagus dan macam-macam, kita bisa mulai improve, dinaikkan melalui penulisan manuskrip ataupun penyiapan manuskrip yang baik dan menarik. Nah, ini beberapa tahapan ataupun juga bisa beberapa pertimbangan seorang peneliti ataupun dosen dalam mempublikasi artikel ilmiahnya. Yang pertama, ini yang terindeks nasional, mungkin yang dengan Sinta skornya Sinta 1, 2, dan macam-macam. Jadi ini saya kira untuk pemula bisa memulai dari indexing Sinta ataupun indeks nasional. Kemudian nanti kita akan naik lagi misalkan ke Scopus misalkan. Jadi sudah bicara publish di Scopus. Jadi masih yang penting Scopus bisa Q4, Q3 juga tidak apa-apa. Jadi bertahapnya. Jangan sampai di Sinta terus 10 tahun nulis di Sinta terus. Jadi itu tidak ada perkembangan. Harus mulai memikirkan step-step berikutnya naik ke level yang lebih tinggi. Kemudian di selanjutnya kita bisa naik lagi, tetap masih indeksnya di Scopus, tapi sudah masuk ke level Q2 dan Q1. Ini kalau di BRIN kita punya uh, parameter sendiri, jadi ada jurnal bereputasi tinggi, menengah, dan bereputasi lainnya. Biasanya di reputasi tinggi ini yang Q1 dan juga sebagian di Q2, kemudian yang Q2 dan Q3 itu uh, di Q2 kebanyakan menengah dan ada juga yang Q3 dan bereputasi lainnya. Jadi kita punya parameter sendiri, ada bereputasi tinggi, menengah, dan bereputasi lainnya. Nah, kalau kita sudah bisa menaklukkan jurnal-jurnal di Q3 ataupun Q4, kita sudah harus mulai berpikir untuk naik level lagi. Jadi bagaimana caranya bisa tembus, bukan hanya tembus, sebenarnya harus mulai memperbaiki tadi di dapurnya, proses penelitiannya harus ditingkatkan lagi sehingga bisa memperoleh data ataupun ide yang kira-kira dia masuk ke level jurnal-jurnal di Q2 ataupun Q1. Kemudian selain terindeks Scopus, ada juga namanya Web of Science. Web of Science ini biasanya agak lebih tinggi parameternya dengan Scopus. Jadi ada beberapa jurnal yang Q1 di Scopus itu ketika kita cek di Web of Science itu dia berada di level di Q2. Jadi memang dia parameternya mungkin lebih ketat, Kalau bahasa Inggris gue nggak ngerti. lebih lebih tinggi. Jadi lebih Eh, lebih parameternya lebih tinggi. Nah, kalau kita sudah berada di level ini, biasanya jadi peneliti-peneliti top sudah tidak membicarakan tentang Scopus, sudah tidak membicarakan tentang Q1, Q2, sudah tidak membicarakan itu, tapi yang mereka bicarakan adalah impact factor. Nah, ini sudah level top, jadi impact factor itu seberapa impact riset kita ataupun tulisan kita ke orang lain. Jadi parameternya sudah tidak lagi ngomongin Scopus, sudah tidak lagi ngomongin Q1, Q2, sorry, maksudnya Q3, Q4 dan macam, tapi dia lebih concern ke impact factor. Nah, impact faktornya ini macam-macam. Jadi saya tadi cek coba berapa sebenarnya jumlah apa impact faktor jurnal tertinggi. Ternyata sudah ada yang 250 sekian. Itu biasanya jurnal-jurnal di top Nature kalau di bidang science ya. Jadi kalau saya masih di level paling tinggi masih di 4, sekian atau 5, sekian impact faktornya. Jadi kalau sudah bisa tembus 10 belasan itu sudah sangat wow lah, sudah bagus. Begitu. Jadi ini kira-kira pertimbangan untuk mempublikasikan ilmiah. Jadi kita bisa lihat, kita bisa cerna, misalkan kita sudah berada di level mana saat ini.
Jadi kita harus mulai memikirkan untuk naik naik tingkat. Jadi misalkan punya target pribadi dan macam-macam. Jadi jangan yang saya katakan tadi, jangan sampai kita nulis di Sinta terus apakah itu jelek? Nggak jelek, cuman eman gitu. Maksudnya kalau misalkan kita punya berapa data yang bisa menjadi jurnal Sinta, menjadi 3 jurnal di Sinta, kita bisa gabung jadi satu supaya naik ke Scopus ataupun naik ke reputasi tinggi tadi di Q1, Q2. Itu akan lebih lebih menantang ya untuk ini. Dan itu akan sangat bermanfaat untuk pengembangan karir kita ke depan. Nah, kenapa harus di impact tinggi? Ini beberapa keuntungan. Jadi keuntungan kalau kita bisa publish di jurnal-jurnal top dunia itu selain menjadi kita bisa mengembangkan diri kita sendiri, juga dapat meningkatkan readership and visibility. Jadi tulisan-tulisan kita akan dibaca oleh para expert di seluruh dunia karena para expert ataupun para peneliti itu mereka langganan di jurnal-jurnal top seperti Elsevier, Springer, terus apalagi Tyler, apalagi ya publisher-publisher itu, misalkan RSC, Royal Society of Chemistry dan lain-lain. Mungkin di bidang lain seperti sosial, mungkin dia juga memiliki publisher-publisher top di dunia ataupun di bidang humaniora, bidang agama juga ada publisher-publisher top di dunia. Jadi mereka biasanya akan berlangganan di situ. Jadi akan meningkatkan readership dan visibility akan dibaca dan dikutip oleh expert-expert di seluruh dunia. Yang kedua adalah improve academic credibility. Jadi kalau kita sudah punya paper di jurnal-jurnal top itu juga akan meningkatkan kredibilitas kita secara akademik ya. Jadi kita memang memiliki keahlian di situ. Jadi dibuktikan dengan tulisan-tulisan kita. Jadi kalau kita ngomong atau misalkan berdiskusi dengan yang sejawat itu bisa jauh lebih apa lebih banyak literatur lah kurang lebih. Kemudian yang ketiga, kalau kita sudah bisa membuktikan nulis paper di situ, maka juga akan meningkatkan grant funding increase, grant funding prospect. Jadi untuk mengusulkan hibah-hibah ataupun sponsorship, funding dan macam-macam itu jauh lebih besar peluangnya karena biasanya ketika kita menyusun proposal penelitian pasti akan diminta untuk melampirkan portofolionya. Jadi sudah pernah nulis di mana, sudah berapa banyak dan macam-macam. Itu akan sangat mempengaruhi. Atau misalkan yang mau menggunakan mencari ataupun melanjutkan studi ke S3 misalkan, terus ke postdoc misalkan, ini menjadi kalau saya bilang ini menjadi senjata untuk kita propose ke calon supervisor dan macam-macam bahwa kita sudah punya kemampuan dan dibuktikan dengan publish di jurnal yang bereputasi tinggi. Kemudian ini yang juga penting, improve career advancement. Jadi untuk peningkatan jabatan fungsional dari lektor kepala ke guru besar dan macam-macam ataupun di peneliti juga ada tingkatannya. Jadi ini dapat digunakan sebagai untuk peningkatan ataupun naik naik pangkat begitu. Kemudian better validation of research karena di jurnal-jurnal yang sudah bereputasi itu pasti peer review-nya sangat ketat, sudah ditangani dengan profesional merit system, jadi tidak bisa lagi kita kontak editornya, kontak reviewernya, misalkan tolong dong dilulusin. Tidak ada ceritanya begitu. Jadi memang sistemnya merit. Jadi itu benar-benar kita di assess atau diuji ataupun eh, sesuai dengan kapasitas tulisan kita. Kemudian increase citation karena eh, kita berada di jurnal-jurnal yang top, jadi eh, pembacanya meningkat, visibility-nya meningkat, maka kemungkinan untuk citasinya juga akan
meningkat. Ini saya buktikan juga saya tahun 2020 itu saya punya paper di photochemistry and photobiology itu di Elsevier itu sitasinya terus meningkat. Jadi tiap tahun terus terus signifikan meningkat karena ahli kebetulan saya di fotokatalisis atau di fotochemistry memang jurnal-jurnalnya mengarah di publisher itu. Jadi pasti yang kayak keahlian di bidang saya itu akan nyari ke jurnal-jurnal itu. Jadi itu. Kemudian higher influence on policy making ini kalau misalkan kita uh, melakukan riset terkait dengan policy, dengan kebijakan, public policy. Jadi kok kita sudah tulis di jurnal-jurnal top itu juga akan sangat menjadi pertimbangan bagi para pemangku kebijakan, misalkan otoritas dan macam-macam. Kemudian greater international recognition, jadi ini otomatis rekognisi kita sebagai peneliti, sebagai researcher di dunia internasional itu akan diakui karena sudah membuktikan dengan tulisan-tulisan yang baik. Nah, ini beberapa yang saya screenshot ya ininya. Jadi ada mungkin yang di bidang kami di bidang sains yaitu Elsevier. Tapi sebenarnya Elsevier Springer ini tidak tidak hanya di sains. Jadi di sosial juga ada jurnalnya. Saya kira jurnal-jurnal top di berbagai bidang saya kira ada di Elsevier atau rujukannya ke Elsevier atau Science Direct ya. Atau juga ada Springer, ada kok yang di kimia itu ada ACS, American Chemical Society, ada Royal Society of Chemistry, kemudian ada yang MDPI, Tyler and Francis. Yang dua ini yang MDPI dan Taylor Francis ini sepertinya dia khusus berbayar. Jadi kalau yang di atasnya ini kita bisa nanti bisa berbayar atau tidak. Nah, biasanya kalau saya mendengar cerita dari teman-teman, kolega misalkan, jadi ada kekhawatiran ketika misalkan mau mempublikasikan tulisannya ataupun papernya itu di jurnal yang bagus, misalkan di jurnal-jurnal dari Elsevier, Springer, dan macam-macam di level itulah. Nah, biasanya yang cukup banyak kekhawatirannya itu bayarnya pasti mahal ya, pasti sekian puluh juta dan macam-macam. Jadi mudah-mudahan dengan kita mengikuti sharing pagi ini akan bisa terjawab nanti kekhawatiran-kekhawatiran yang mungkin Bapak Ibu sekalian di sini juga uh, merasakan ataupun saya juga dulu merasakan seperti itu. Kemudian yang kedua, oh mau pasti di reject, saya pasti di reject. Jadi takut untuk di reject. Jadi kayak gini, ini listnya panjang sekali nih kata satunya. Ini list jurnal yang akan kita submit ya. Bukan, ini adalah yang sudah di reject. Jadi banyak sekali itu di reject. Jadi memang rasanya sakit ya. Cuman di reject itu atau rejection itu common, maksudnya normal. Jadi bukan suatu yang salah, bukan suatu yang jelek ataupun yang hina. Jadi eh, saya dulu pertama kali di reject juga kayak merasa kita tuh terhina. Ternyata saya nggak pantas itu nggak bisa nulis di sini. Jadi merasa minder akhirnya. Tapi sejauh berjalan itu ternyata ya di reject itu ya biasa saja. Maksudnya bukan biasa saja, maksudnya ya normal, boleh di reject tidak apa-apa. Bahkan saya terakhir tahun terakhir ini bisa di reject berkali-kali di paper yang sama. Cuman yang paling penting adalah bukan karena reject, tapi setelah di reject kita ikuti saran reviewernya ataupun editornya mana yang harus diperbaiki baru kita submit ke tempat lain. Terus begitu sampai publish. Nah, saya alami seperti ini. Jadi itu yang kekhawatiran. Jadi di reject juga it's common, itu normal, tidak ada masalah. Bahkan kolega saya seorang profesor juga di reject, jadi tidak ada masalah. Jadi setelah di reject kita perbaiki, pindah lagi ke publisher yang lain. Jadi memang kita harus punya intensi bahwa paper kita ini cocok di level Q1 misalkan. Oh ini ternyata levelnya di Q3 dan macam-macam. Itu juga kita harus pertimbangkan ketika
melakukan submit jurnal. Ini sebenarnya levelnya ada di mana supaya meminimalisir rejection itu tadi. Jangan sampai kualitas kita di kualitas misalkan Q4 tapi kita maksa mau naruh di paper Q1 itu akan akan sangat susah ya gitu ya. Kemudian ada kekhawatiran yang lainnya, pasti terbitnya lama ya tahunan, setahun lebih dan macam-macam. Sedangkan kita butuh cepat untuk report dan macam-macam. Eh, saya punya pengalaman ini bervariasi, ada yang lama, tapi kebanyakan sih itu terukur. Nanti kita lihat itu pasti ada timelinenya. Tapi saya pernah paling tercepat itu antara submit sampai dia accepted itu hanya dalam waktu 1 bulan. Jadi eh, tergantung kepada konten ataupun kualitas dari tulisan kita. Jadi bukan kita fokus pada jurnalnya, tapi kita harus fokus pada menyiapkan tulisan dengan baik dan menarik. Kira-kira gitu. Kemudian ini tipe jurnalnya. Jadi secara umum di jurnal ataupun publisher-publisher itu ada 2 tipe yang saya ceritakan tadi. Yang pertama adalah yang sebelah kiri ini adalah open access namanya, sedangkan yang sebelah kanan itu adalah close access namanya. Nah, ini ada perbedaan dalam hal nanti biayanya. Jadi kalau open access ini biayanya ditanggungkan pada si penulis. Jadi yang mungkin yang sudah common Bapak Ibu sekalian, kita kalau mau publish jurnal nanti bayar berapa juta ya ataupun berapa puluh juta ya. Jadi kita lihat berapa biayanya. Ini karena Bapak Ibu sekalian publish di jurnal ataupun publisher di open access jurnal. Makanya Bapak Ibu diminta bayar. Sehingga yang mau baca di situ gratis ya, tinggal download saja papernya dan macam-macam. Memang ini banyak keuntungan, salah satunya ya yang mau baca tidak harus langganan dan macam-macam. Jadi meningkatkan visibility juga. Lalu yang kedua itu ada yang namanya close access. Ini yang Bapak Ibu harus ketahui. Close access ini tidak banyak maksudnya close access ini banyak di jurnal-jurnal top seperti di Elsevier, di Springer atau di RSC tadi, ataupun mungkin Bapak Ibu sekalian punya list beberapa jurnal yang memiliki close access ini, nanti bisa sharing atau bisa di share ke kami di kolom chat. Jadi close access ini kita sebagai penulis itu tidak perlu bayar ke ini, ke mana? Ke publisher. Jadi yang eh, penulis ini hanya mempublishkan tulisannya, nanti pembaca yang membayar kalau dia mau akses ke papernya. Jadi ini yang disebut dengan 0 rupiah tadi. Kita publish, kita cari publisher-publisher yang dia menyediakan close access. Jadi kita tidak perlu bayar jutaan atau mungkin puluhan juta untuk mempublikasi paper kita. Apakah ada bedanya dengan nanti ketika mengurus kepangkatan? Sama saja, tidak ada bedanya. Jadi tetap bisa diurus untuk kepangkatan, portofolio sama, jadi tidak ada masalah. Jadi eh, tergantung kalau misalkan apa Bapak Ibu memiliki uang lebih ataupun funding lebih boleh ke open access. Tapi kalau misalkan kasusnya tidak memiliki funding, jadi atau pakai dana pribadi, jadi eman-eman lah, maksudnya mending uangnya buat disimpan buat ini ya, buat yang lain. Jadi, kita bisa cari publisher-publisher yang close access. Itu banyak di Elsevier, di apa di Springer itu banyak. Nah, apakah akan visibility-nya rendah? Mungkin tidak akan sebagus open access karena memang gratis, tapi sekarang di perguruan tinggi top itu ataupun peneliti-peneliti top itu institusinya sudah berlangganan seperti misalkan kayak BRIN atau dulu kami di ITS sudah berlangganan Elsevier. Jadi kita tidak perlu bayar. Jadi yang bayar sudah institusinya, kampusnya. Jadi kita bisa buka jurnal-jurnal yang close access. Jadi kita tetap bisa download, bisa baca jurnal-jurnal yang close access. Kalau di kampus kita ataupun di institusi kita sudah berlangganan. Atau ada model yang lain, jadi ada jurnal dia open access sebenarnya. Kalau open access kan harusnya kita yang bayar.
Tapi si jurnal ini memiliki sponsor. Jadi ada contohnya saya pernah mereview di jurnal punyanya Umul Qura Mekah tentang Science and Technology. Itu open access, tapi dia memiliki funding. Jadi dia ada pihak ketiga yang membayarkan supaya dia eh, si penulis ini nggak usah bayar. Jadi untuk APC namanya, Article Processing Charge-nya itu dibayarkan oleh sponsor otomatis. Jadi si publishernya ini dia akan membuka. Jadi otomatis kita tidak usah membayar atau bisa cari-cari jurnal dengan skema seperti itu. Jadi ada beberapa jurnal yang dia memiliki funding ataupun sponsor eksternal supaya untuk membiayai operasional dari jurnalnya. Jadi itu kira-kira yang nanti kalau hari ini kita akan fokus untuk mencari jurnal-jurnal yang close access supaya kita sebagai penulis ini tidak perlu membayar, artinya gratis. Nah, ini teknik ataupun cara untuk mencari jurnal ini yang paling familiar mungkin kita bisa cari di simago.jr.com. Kita bisa lihat, kita bisa urutan, misalkan kita mau di berapa, Q1, Q2 dan macam-macam itu kita bisa lihat. Cuman di Simago ini tetap harus hati-hati untuk memilih jurnalnya karena kadang ada beberapa publisher ataupun jurnal yang sudah discontinue. Artinya dia sudah tidak terindeks Scopus, tapi masih ada di situ. Sebenarnya misalkan dia berhenti di tahun lalu ataupun tahun ini dia sudah discontinue, tapi masih terdetek di sini. Jadi harus hati-hati. Ini sama sumbernya sama. Kalau kita mau cek di Scopus juga bisa untuk melihat kuartil 1, kuartil 2 dan macam-macam. Nah, atau kita bisa langsung ke publishernya. Kita mau publisher yang sudah kredibel, misalkan seperti Elsevier ataupun Springer, ini yang sudah umum saya kira di udah yang sangat kredibel. Jadi di Springer ini tidak hanya science and technology, ini juga kalau kita lihat ada politik, ada semuanya ada lah. Saya kira semua cabang ilmu ada, humaniora, education itu juga ada. Nah, kita bisa cari di sini, kita bisa pilih kira-kira jurnal apa yang cocok untuk kita. Jadi ini kalau nanti kalau misalkan perlu kita contohkan, kita bisa klik di sini ya. Saya selesaikan dulu paparannya. Nah, kalau kita klik, misalkan saya pilih ini namanya Transition Metal Chemistry, jadi kita bisa search di sini, lalu kita klik linknya, nanti akan tampilannya seperti ini. Jadi ini di sini ada tulisan namanya Publishing Model Hybrid. Jadi hybrid itu maksudnya dia bisa open access seperti tadi. Kalau open access kita bisa milih kita berbayar atau kita mau tipe subscription atau close access. Jadi kalau close access tadi kita tidak perlu bayar. Jadi ada beberapa informasi penting ketika membuka jurnal ini. Ini dia hybrid, punya memiliki hybrid model atau tidak. Biasanya kalau tidak ada hybridnya dia tulisannya open access gitu saja. Jadi kalau open access itu, kalau tulisannya open access berarti dia full semuanya, dia open access. Artinya kita harus bayar kalau mau publish di situ. Nah, kemudian di bawah ini ada beberapa informasi penting yang bisa kita perhatikan. Di sini ada impact factor. Jadi seperti yang cara ceritakan tadi, kalau kita sudah concern ke impact factor, kita bisa pilih kita mau impact factor yang di atas 2 lah, jangan 1,6 seperti ini misalkan. Dan seterusnya. Kemudian di sini biasanya ada keterangan submission to first decision. Jadi submission to first decision itu maksudnya kalau kita submit hari ini, berapa hari proses editor untuk mengeluarkan keputusan apakah itu masuk ke proses peer review atau itu di reject. Jadi itu adalah first decision-nya. Jadi ini kita bisa lihat ini di sini 1 hari first decision. Jadi si editor memang sudah langsung dia screening awal, oke ini lanjut ke proses selanjutnya. Itu yang maksudnya first decision. Nanti biasanya proses review kurang lebih sebulan ataupun 2 minggu, 3 minggu begitu. Nah, yang saya ceritakan tadi, paper saya yang terbit tahun ini tuh di sini, itu prosesnya hanya 1 bulan dari saya submit sampai kita dapat accepted ya. Jadi
karena lagi beruntung ya. Maksudnya dari lagi beruntung, jadi proses reviewernya cepat, kita juga menanggapinya, meresponnya cepat. Jadi itu prosesnya cepat. Bisa 1 bulan sudah accepted dan berapa seminggu atau 2 minggu setelahnya itu dia sudah online bisa dilihat. Kemudian ini yang di Springer tadi. Kemudian kalau di Elsevier ini bisa nanti Bapak Ibu bisa klik linknya ini. Kita bisa cari di Elsevier di sciencedirect.com. Kemudian kita bisa cari jurnal-jurnalnya. Ini saya contohkan di Materials Today Communication. Ini paper saya baru terbit tahun bulan lalu kalau nggak salah. Jadi ini di Materials Today Communication. Ini kalau di Elsevier ini informasi impact faktornya di sini. Kemudian di sini ada time to first decision tadi. Tadi kan 1 hari, kalau ini kurang lebih 20 hari. Kemudian review time. Jadi setelah misalkan kita tahap lolos dari screening editor, nanti akan masuk ke peer review. Nah, reviewnya itu eh, rata-rata sekian hari. Kemudian submission to acceptance, mulai di submit sampai acceptance itu eh, sekian hari, 100 sekian hari. Rata-rata ya. Jadi kalau pengalaman saya kemarin, ini kurang lebih makan waktu 3 bulan mulai pertama submit sampai dia publish karena kita mengalami mendapatkan reviewer yang cukup detail, jadi kita diminta mereview, merevisi 2 kali, jadi sampai second revision dan macam-macam. Jadi kalau misalkan di sini ada tulisannya content open access, artinya dia hybrid. Jadi atau support open access di sini. Artinya dia hybrid. Kita bisa pilih close access ataupun open access. Tapi kalau tulisannya sudah open access kayak material studi katalisis ini, dia full open access. Jadi kita tidak bisa pilih yang close access. Jadi kita cari yang konten open access. Atau di sini kalau kita klik biasanya ada tulisan itu support open access. Nah, kalau kita pilih yang open access ini kira-kira yang harus kita bayar APC-nya. Ini kurang lebih 40 juta. Jadi mending dibuat yang lain ya. Kecuali Bapak Ibu punya funding yang cukup besar ya. Tidak apa-apa. Nah, selanjutnya setelah kita pilih jurnal, bisa search di publishernya atau mungkin di RSC, di publisher lain atau publisher umum misalkan kita nemu di Google, Google Scholars dan macam-macam. Yang pertama harus kita lakukan adalah cek dulu di Simago apakah dia terindeks di Scopus atau tidak. Jadi kalau dia terindeks di Scopus itu akan muncul di Simago. Saya contohkan di sini dia tadi jurnal yang tadi Materials Today Communication. Ini kita lihat ada banyak parameter. Kalau ke bawah nanti itu akan lihat bahwa dia berada di Q2 dengan SJR score dan macam-macam. Karena ada beberapa kampus yang dia menggunakan SJR score ya untuk misalkan skema insentif dan macam-macam. Nah, hal yang penting untuk dilihat adalah ini yang di sini. Sekarang tahun 2024, maka kita harus cek apakah dia masih continue atau tidak. Jadi biasanya apa -1 ya. Jadi -1 tahun, maksudnya jadi data yang sekarang muncul itu apa sampai 2023. Jadi jangan sampai ininya sampai 2021 sudah stop. Artinya dia kemungkinan dia discontinue. Jadi sudah di Scopusnya hanya 2015 sampai 2021 misalkan. Jadi 2022 ke atas sudah tidak terindeks Scopus. Jadi itu harus menjadi concern kita kalau misalkan nanti mau publish di jurnal. Jadi harus dilihat apakah dia masih berada di situ, continue atau discontinue. Kemudian ini sebenarnya sudah cukup baik, dia sudah mendata jurnal-jurnal yang sudah terindeks Scopus. Namun kita juga harus hati-hati, misalkan dia takutnya discontinue dan macam-macam, takutnya sudah tidak terindeks Scopus lagi. Maka yang perlu kita lakukan adalah double check. Jadi kita punya parameter yang lain untuk mengkomparasi sebagai jaga-jaga tadi. Kita bisa cek di namanya di Web of Science. Tentu ini parameter Web of Science itu lebih tinggi. Jadi kalau kita lihat material studi communication ini, kalau ini kebetulan sama, jadi dia di Q2 juga. Jadi ada beberapa jurnal di Simago itu Q2, ketika kita cek di Web of Science itu dia
levelnya di Q3. Jadi tidak masalah karena memang levelnya Web of Science tadi kalau kita lihat itu memang dia lebih tinggi. Bahkan ada beberapa yang jurnal yang kita cek di Simago itu ada, jadi kedetek di Simago. Ketika kita cek di mana di kita ketika kita cek di Web of Science itu dia tidak terindeks di Web of Science ya. Jadi itu juga kalau bisa terindeks di dua-duanya itu akan lebih aman, jauh lebih aman. Jadi saya coba cek beberapa paper nanti atau kita bisa praktekkan kalau perlu atau Bapak Ibu bisa cek paper Bapak Ibu yang sudah terindeks Scopus apakah sebenarnya dia juga dicek terindeks di Web of Science. Jadi kalau dua-duanya tercek itu relatif aman lah begitu kurang lebih. Jadi kalau bisa karena memang level Web of Science itu memang lebih tinggi ketimbang yang Simago ini. Kemudian kalau kami di BRIN itu ada parameter sendiri, jadi kita punya board sendiri yang mengklasifikasi jurnal-jurnal yang ada itu. Ini sebagai acuan misalkan untuk SKP, untuk naik pangkat dan macam-macamnya. Jadi kalau kita lihat di material studi communication tadi ini kan Q2. Jadi dia dia di kita dikategorikan sebagai dia jurnal bereputasi tinggi. Biasanya ini adalah luaran ataupun eh, kalau di kampus namanya IKI ya, Indeks Kinerja eh, IKI kalau di ini. Masa kayak target kita sebagai yang penelitinya di peneliti ahli utama ataupun kalau di kampus secara setara guru besar gitu. Kemudian, nah ini kenapa saya bilang perlu hati-hati, perlu selektif dalam memilih tujuan jurnal itu karena ini. Jadi ada paper di Elsevier di sciencedirect.com ini yang nulis Demir dari Turki ya di tahun 2018. Ini dia apa, melis ataupun dia meneliti tentang paper-paper yang terpublish di Predator Journal. Jadi kalau kita lihat datanya ini, kita lihat ternyata Indonesia ada di situ. Jadi kalau kita lihat ya yang memang India, jadi memang agak hati-hati dengan kalau Bapak Ibu publish dengan publisher ataupun penerbit dari India agak harus sangat selektif supaya takut nanti kena di jurnal-jurnal predator. Jadi ini ada kalau kita lihat ini Mang India, terus publisher dari Nigeria, ada beberapa mungkin Turki, nggak semuanya tapi ya. Jadi ini datanya nanti Bapak Ibu bisa klik ini untuk membaca lebih detail. Kita lihat Indonesia itu berada di urutan ke-7. Jadi paper-paper orang Indonesia itu berada di urutan ke-7. Dia dipublikasi di jurnal Predator. Nah ini sejalan dengan laporan Tempo. Jadi saya dapat share-sharean ini juga laporan Tempo ini tingkat apa nih peringkat kedua dalam hal ketidakjujuran akademik. Jadi akhir-akhir ini nih cukup ramai terkait dengan jurnal Predator, terus kemudian pengajuan guru besar dari eh, dari apa public figure dan macam-macam. Jadi ternyata ketika ditelusuri itu dia publish di jurnal-jurnal Predator. Jadi dengan membayar sekian 10 juta misalkan dia akan terbit. Jadi tidak peduli dengan kualitas atau konten dari tulisannya. Jadi uh, Bapak Ibu atau kita semua harus hati-hati agar tidak terjebak ke jurnal-jurnal predator ini. Jadi ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar berita-berita ini terkait dengan apa guru besar yang dicopot guru besarnya karena ternyata dia publikasi di jurnal predator dan macam-macam. Jadi harus benar-benar hati-hati. Apalagi akhir-akhir ini nah itu ada seorang pejabat yang mau jadi guru besar dan macam-macam. Ternyata dia uh, memakai jurnal predator dan berkomplot dengan asesor. Oh, kita lihat laporan dari Tempo ya. Tempo. Jadi benar-benar harus hati-hati di sini. Nah, kita masuk ke penyiapan manuskrip. Saya agak cepat, kayaknya sudah agak lama. Mudah-mudahan saya agak cepat. Nah, kita masuk ke penyiapan manuskrip. Sebenarnya kalau kita publish di Springer, pengalaman saya di Springer atau di Elsevier, Science Direct itu,
kita tidak perlu repot kayak "Oh, ini template-nya merubah template lagi nanti di reject merubah template lagi." Jadi tidak perlu membuat template seperti kayak sudah dipublikasi di Elsevier itu tidak perlu. Jadi kita bisa bikin biasa seperti ini. Ini spasinya saya pakai 1,5. Ininya normal, maksudnya abstrak, introduction, terus eksperimen, result and discussion, conclusion. Terus mungkin ini di bawah kita kasih namanya author contribution. Jadi ini penulisnya author contribution kita harus ini. Jadi sini ini kawan saya Spandiarkan dia berkontribusi di apa conceptualization, dia formal analysis, kemudian ini mentor-mentor saya ini Ali Sheikh Zol, terus ada Profesor Otto ini supervisor saya, ya sebagai review editing dan macam-macam. Jadi kita ini untuk apa, melihat seberapa jauh sebenarnya kontribusi para authorship-nya, penulisnya. Jadi jangan sampai cuman titip nama saja, titip nama, apalagi titip nama di nama pertama. Waduh itu agak berat. Jadi jangan sampai ada penulis tapi cuman titip nama. Jadi harus ada kontribusi. Meskipun cuman mereview, mengedit, misalkan mengeditkan gambarnya ataupun mengeditkan grammarnya, tapi setidaknya ada kontribusi di situ. Jadi jangan sampai kita titip nama, misalkan namanya, tapi mintanya di nama pertama. Oke, kemudian ini hal yang penting juga, nggak wajib tapi ini cukup membantu dilakukan dengan memberikan nomor pada line-nya, pada garisnya. Itu biasanya di Word di line numbering di atas. Nah, kenapa ini sangat membantu? Karena nanti ketika reviewer memeriksa itu ininya merefernya gampang. Misalkan di line nomor sekian, di baris nomor sekian, di revisi bagian ini. Jadi line nomor sekian. Jadi kita ketika korespondensi mereview terus kita menjawab menjawab respon dari pertanyaan reviewer itu gampang. Jadi merefernya. Sudah dijawab, sudah direvisi di line nomor sekian. Jadi ini, nah nanti yang membuat template siapa? Nah, yang membuat template ya petugasnya, sudah editornya. Jadi mereka sudah digaji, sudah ada pekerjaannya sendiri. Jadi kita hanya menyiapkan seperti ini. Jadi misalkan kita ditolak di jurnal satu, kita bisa langsung pindah ke jurnal yang lainnya. Jadi tidak perlu merubah template dan macam-macam. Paling yang dirubah mungkin nanti reference ya, apa style referensinya. Nanti kita akan bahas bagaimana mencocokkan referen dengan jurnal tujuan kita. Jadi hanya style referennya aja yang kita rubah. Nah, kemudian yang mungkin ini juga banyak keresahan tadi tidak saya singgung, tapi saya kan nggak bisa bahasa Inggris, nggak pandai bahasa Inggris. Oke, nggak apa-apa, nggak bisa bahasa Inggris, tapi uh, jauh lebih penting lagi juga kita harus ini, harus apa? Pandai ataupun bisa berbahasa Indonesia dengan baik. Ini yang beberapa pengalaman saya mereview misalkan mahasiswa ataupun apa. Jadi biasanya mahasiswa itu bikin tulisan bahasa Indonesia, kemudian ditranslate ke bahasa Inggris dengan style bahasa Indonesia. Nah itu kita tahu kalau kita tidak memiliki kemampuan berbahasa Indonesia yang baik, maksudnya subjeknya jelas, predikatnya jelas, objeknya mana, keterangannya mana. Kalau kita tidak menulis dengan style bahasa Indonesia yang baik itu akan ketika ditransit akan kacau nanti. Jadi bahasanya biasanya muter-muter tidak tahu mana intinya. Misalnya, sebagaimana dan macam-macam itu. Jadi tidak biasanya bahasanya itu akan kalau kita sudah menulis dengan bahasa Indonesia yang baik, jelas. Jadi apa standar bahasa Indonesia yang baik. Ketika kita translate itu akan jauh lebih mudah dipahami. Sudah tahu, oh ini maksudnya ini tulisan ini. Satu kalimat itu maksudnya apa. Jadi kita harus detail bikin satu kalimat apakah ini sudah jelas SPOK-nya dan macam-macam. Kemudian untuk ide kita bisa dapatkan dari paper-paper. Jadi kita harus kalau kita mau membahas hasil penelitian kita, kita harus banyak baca paper. Jadi nanti style mereka mereka menulis, bagaimana cara dia membahas ataupun menyajikan apa tulisan ini tulisannya seperti apa, gaya bahasanya itu kita tulis. Nggak apa-apa kita tiru, tapi nanti di parafrase. Jadi biasanya kita saya copy oh cara
cara berpikir, cara menulisnya ini seperti ini, tapi baru kita parafrase, nggak apa-apa. Jadi semakin kita banyak membaca, kita akan nanti ini apa akan semakin bagus. Jadi eh, akan terbiasa. Atau misalkan kita memanfaatkan AI sekarang, artificial intelligence, bisa Perplexity atau Gemini atau yang umum kita kenal ChatGPT dan macam. Kita nggak apa-apa untuk menggali idenya. Biasanya kita bisa cari bikin tentang proses mekanisme fotosintesis misalkan. Itu akan nanti dijelaskan sama Jenny ataupun Perplexity. Nah, ide itu bisa kita ambil nggak apa-apa, tapi nanti kita harus parafrase. Kita coba lagi ininya diparafrase lagi seperti itu bisa pakai Grammarly, bisa pakai Quizball, terus Paperpole dan macam-macam. Saya kira banyak tools yang bisa kita gunakan untuk memparafrase. Tentu harapannya nanti kita dapat apa eh, gaya bahasa Inggris kita itu biasanya di paper-paper itu simple to the point, jadi tidak muter-muter seperti kalau kita nulis dengan bahasa Indonesia biasanya agak muter-muter. Jadi bahasa Inggris memiliki gaya bahasa sendiri yang itu kita bisa biasakan dengan membaca banyak paper di jurnal-jurnal yang bagus seperti Elsevier dan macam-macam. Kemudian itu biasanya easy to understand. Jadi karena simple to the point, biasanya kalau Bapak Ibu pengalaman baca paper yang bagus seperti Science Direct itu pasti easy to understand, pasti gampang dipahami. Jadi tidak bulat. Secara umum biasanya dalam passive voice karena ini report yang sudah dilakukan dan past tense. Biasanya past tense juga. Dan yang jauh penting juga sebelum ke gaya bahasa ini, oke nanti di bagian belakang. Kemudian sekarang yang penting lagi, yang paling penting lagi adalah menemukan research gap atau kita kenal dengan novelty. Sebenarnya novelty itu adalah research gap yang mencoba kita isi. Nah, research gap itu apa? Jadi a question or problem that has not been answered by any of the existing studies. Jadi kalau misalkan ada beberapa penelitian sebelumnya, paper sebelumnya, tapi ada suatu titik ataupun spot yang dia belum bahas. Nah, itu bisa menjadi research gap kita. Idealnya ini kita harus sudah mulai pikirkan sejak sebelum memulai penelitian. Tapi kalau misalkan sudah kita terlanjur sudah punya data, terus kita harus menulisnya, kita bisa cari research gap ini dengan berbagai macam cara. Salah satunya ya ini dengan membaca literatur sebelumnya. Jadi look at the published literature. Kemudian kalau kita mahasiswa ataupun kita bekerja dengan research team, kita bisa diskusi dengan supervisor dan macam-macam. Atau bisa nanti memanfaatkan eh, software ataupun AI ya seperti tadi. Jadi research gap-nya. Jadi itu biasanya pasti ada karena research gap itu macam-macam. Jadi bisa itu perbedaan metodologi, pasti ada bedanya tempat ataupun population ataupun sampel yang digunakan pasti beda dengan yang sebelumnya. Kemudian misalkan ada practical gap, jadi dia dipraktekkan anggap ke mencit jenis ini, tapi kita ke mencit jenis lainnya. Ya, itu sudah research gap, itu sudah perbedaan dari sebelumnya. Jadi ini mesti ada. Jadi kita harus pintar-pintar, pandai-pandai mencari apa perbedaan penelitian sebelumnya dengan yang kita punya. Nah, ini memang mau tidak mau ya kita harus membaca paper-paper terkait sebelumnya. Biasanya yang saya lakukan adalah membaca review paper yang terkait dengan itu. Jadi kalau review paper itu sudah dia mencakup progres berapa tahun, jadi kita bisa lihat posisi kita di mana. Nah, ini contohnya, misalkan ini paper saya tadi di photochemistry and photobiology, ini menggunakan mendeteksi radikal, hidroksi radikal dengan kumarin namanya. Jadi memang sudah banyak sekali 2 tahun sebelumnya. Jadi penggunaan kumarin ini sebagai probe namanya, kuantifikasi untuk radikal hidroksil. Tapi kita menemukan perbedaannya. Memang sebelumnya most of the previous work mainly focus on the only on the identification of OH radikal. Jadi sebelumnya itu memang sudah banyak dilakukan OH radikal.
Tapi di penelitian kita waktu itu kita tidak hanya mendeteksi OH radikal, tapi kita juga mengidentifikasi radikal lainnya. Jadi memang kalau kita di fotokatalisis ini ada OH radikal, ada namanya jenis radikal lain namanya superoksid radikal. Nah, jadi kita cari sebenarnya judulnya pertama kali tidak ini, jadi standar saja nitrogen doping apa begitu. Tapi waktu itu di reject karena lack of novelty namanya. Ini pertama kali paper saya yang di reject di jurnal Elsevier ya. Nah, kita coba olah lagi datanya. Oh, ternyata kita menemukan novelty di situ. Jadi kita rubah judulnya, datanya sama, tapi kita coba olah lagi dengan perspektif atau perspektif yang berbeda. Nah, kita nemukan novelty ini. Maka ini dia bisa accepted di situ. Nah, kemudian yang kedua ini paper saya tahun 2023 kalau nggak salah ya. Ini merecovery limbah besi di industri besi dan baja menjadi besi oksalat namanya. Besi oksalat itu semacam senyawa kimia. Nah, penelitian sebelumnya sudah banyak seperti ini. Tapi apa yang baru yang kita tawarkan di paper kita ini adalah, jadi ini style untuk menulisnya saja. Datanya sih mungkin akan sama ya, tapi kita melihat dari perspektif berbagai macam perspektif sebenarnya apa yang menjadi perbedaan yang dari paper kita. Jadi kita lihat ini yang di bawah. Jadi penelitian sebelumnya sudah banyak menggunakan ini, tapi di penelitian sebelumnya itu, however, one of the disadvantage of previous study, jadi previous study sebelumnya itu dia menghasilkan produk samping namanya sludge. Nah, di kita itu tidak ada produk sampingnya. Jadi kita produk sampingnya kita recycling lagi menjadi produk jadi lagi. Jadi kita lebih namanya lebih green, lebih uh, ya lebih lebih bisa diterima di environment. Jadi itu perbedaan untuk mencari novelty-nya. Jadi kita harus mencari perbedaan-perbedaan dari penelitian sebelumnya. Ini lagi yang di nanomaterial, ini sintesis tentang silver Ag titanium dioksida ini sudah banyak sekali, sudah bertahun-tahun. Tapi kita coba lihat celahnya di mana. Jadi misalkan kita sebutkan biasanya teknik saya dalam menyebutkan penelitian sebelumnya, beberapa teknik pakai teknik metode ini, metode itu, dan macam-macam. Baru di paragraf terakhir, ini di introduction ya, di pendahuluan. Baru di paragraf terakhir itu adalah however, this method, maksudnya metode-metode sebelumnya itu membutuhkan special equipment, terus complex preparation process, dan macam-macam. Atau model polutannya, ataupun senyawa, ataupun sampel yang digunakan itu eh, kurang cukup bagus untuk dipakai. Jadi itu bisa digunakan sebagai research gap-nya yang bisa kita isi. Kemudian ini yang terakhir ini tadi yang ferrite, ini review paper di Material Study Communication ini sudah banyak sekali paper ferrite seperti ini. Jadi waktu reviewernya minta ke kita, dia minta harus di clear secara jelas, harus di state secara jelas ini novelty-nya apa, kontribusinya apa ke papernya. Jadi kita coba pikirkan, kita coba cari diskusi dengan para penulisnya ini. Nah, baru kita temukan bahwa ya memang banyak sebelumnya. Considering vast number of variety in the previous literature, tapi di penelitian sebelumnya itu hanya satu jenis ferat. Jadi ferat itu ada berbagai macam. Nah, tapi kita tidak fokus ke satu jenis. Kita bahas semuanya. Kemudian kita bahas tentang aplikasinya di berbagai macam uh, aplikasi. Jadi kita harus mencari perbedaannya dengan sebelumnya. Kemudian ini ya yang manual tadi. Jadi dengan membaca dengan ini atau tadi menggunakan tools bantuan aplikasi di namanya Viewer. Jadi ini eh, kita bisa ambil database ini tentang penggunaan silver nanopartikel untuk aplikasi wound healing untuk penyembuhan luka. Jadi ini di medical. Nah, kita bisa cari research gap di situ menggunakan bantuan aplikasi. Ini mungkin banyak, tapi yang saya gunakan ini Viewer. Jadi Viewer ini akan memapping keyword-keyword yang
dari paper yang sudah terbit. Jadi database-nya saya ambil dari Scopus jadi sebagai representasi bahwa ini jurnal-jurnal baik. Jadi kita bisa lihat, nih. Jadi yang warna ungu ke kuning ini dari 2019 sampai 2021. Artinya ini topik-topik baru yang muncul di di tahun-tahun ini ya. Jadi yang kuning-kuning ini kita bisa ambil tarik satu sebagai uh, gap penelitian yang akan kita lakukan ataupun yang sudah kita lakukan nih. Tapi baiknya kalau kayak gini ini yang akan kita lakukan. Jadi contohnya saya lihat contoh di sini ini tentang aplikasi nanopartikel untuk wound healing penyembuhan luka itu ternyata yang baru-baru ini peneliti-peneliti itu membahas tentang angiogenesis. Jadi dia proses mekanisme wound healingnya untuk diabetic wound healing. Jadi untuk luka diabetes. Jadi ini kita bisa explore lebih jauh topik tentang ini. Di sini juga banyak. Jadi tergantung Bapak Ibu nanti tertarik di area mana. Ini dengan bantuan software. Nah, kalau mau lebih detail ini banyak kawan saya yang expert di sini. Nanti kita bisa uh, diskusi lebih lanjut terkait ini. Jadi paper, apa dengan analisis seperti ini juga bisa menjadi satu paper tersendiri yang bisa publish di jurnal Q1 atau Q2. Nah, kalau kita lihat ini polanya, jadi ini ternyata yang kalau kita lihat pola keywordnya yang di sini yang merah ini tentang wound healing investigation, jadi mekanisme wound healingnya. Kemudian yang ini material characterization, sedangkan yang sini di composite development. Jadi dia dicampurkan dengan polimer yang lain misalkan. Jadi ini keywordnya ini menjadi guidance, menjadi panduan Bapak Ibu sekalian kalau misalkan mau melakukan penelitian dan mencari research gap yang bagus. Ini dengan bantuan aplikasi. Jadi ini bisa jadi satu paper sendiri terkait dengan WOSPHERE ini. Kemudian sekarang penyajian data, mohon maaf agak lama, jadi sekalian penyajian data yang pertama adalah kita harus memikirkan alur ceritanya yang baik. Jadi konten organisasi kontennya juga baik, maksudnya alur ceritanya, misalkan sintesis, karakterisasi, nanti aplikasi dan macam-macam itu harus dirunut, jangan sampai lompat sana lompat sini ceritanya. Jadi flow of story-nya harus baik. Ini yang penting dulu, flow of story-nya. Kemudian tentu ini sudah mutlak, jadi harus in-depth analisis secara teoritik, aplikasi, dan macam-macam. Jadi variabelnya dibahas secara eh, detail, jadi jangan hanya membahas data, hanya membahas permukaannya saja, tapi harus deep analisis ke dalam dengan menganalisis data, misalkan pakai bantuan SPSS, misalkan kalau di data data material bisa menggunakan origin atau image J kalau digambar, atau origin juga biasanya digunakan untuk grafik dan macam-macam. Kemudian yang jauh lebih penting ini yang sebelah kiri ini secara teoritis, jadi theoretically juga harus kuat analisisnya. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah visualization. Jadi tampilan itu juga penting. Jadi kalau saya biasanya melihat gambarnya bagus apa enggak, menarik apa enggak, karena itu harus harus disajikan dengan baik. Jangan sampai tabelnya cuman seadanya kayak sudah template di Excel itu jelek sekali. Maksudnya tidak 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 biasanya di paper-paper bagus dia uh, sangat rapi, sangat menarik, bisa menggunakan ilustrasi PowerPoint, Adobe Illustrator, Corel Draw dan macam-macam mungkin. Jadi sehingga data yang disajikan itu secara konten kuat, tapi juga dia disajikan secara informatif, jadi gampang dipahami melalui visualisasi, grafik, tabel, terus charts, terus ilustrasi dan macam, dan eye-catching juga, dan tadi harus well organized, jadi harus rapi, harus bagus ya penataannya. Nah, ini beberapa contoh uh, penyajian data yang ini pakai Edromax. Jadi untuk melihat, mengilustrasi, menggambarkan teknik sintesis dari ferrite misalkan. Kemudian ini juga ini macam-macam bisa pakai PowerPoint. Terus ini pakai Origin untuk biasanya untuk grafik-grafik seperti ini ataupun apa nih
disusun dengan rapi, jadi tidak ditaruh satu-satu, jadi disusun untuk melihat bedanya. Walaupun pakai Excel bisa ya, tapi di Origin itu lebih lebih bagus visualisasinya. Jadi kalau misalkan sudah misalkan saya pakai Excel aja nggak apa-apa, tapi harus dibikin tampilan yang bagus. Kemudian ini deep analysis, ini analisis transmission electron microscope misalkan. Kita bisa menganalisis dengan gambar ini tidak hanya morfologi, kita bisa menganalisis kristalnya seperti apa dan macam-macam. Jadi visualisasi gambar, jadi daya sentuhan seni itu di penyajian data sangat penting. Jadi tidak hanya kita memiliki data yang bagus, tapi juga cara memvisualisasinya juga harus baik. Ini contohnya misalkan ini pakai Origin, kita melihat tren publikasi dari sekian tahun, kemudian kita lihat kita sajikan seperti ini. Atau penyajian tabel, jadi tabelnya juga harus baik. Atau kita bisa sajikan seperti mapping. Jadi ini jumlah paper di topik tadi, silver nanoparticle tadi, untuk wound healing itu di negara mana saja. Sebenarnya kita bisa tampilkan dengan tabel sederhana, tapi kalau ditampilkan dengan visualisasi seperti ini, mapping itu lebih menarik. Jadi kita sebagai editor ataupun pembaca ataupun reviewer itu pasti akan lebih tertarik. Jadi ini lebih ke visualisasi ya. Jadi gitu. Nah, sekarang ke reference style tadi. Jadi kalau misalkan kita di reject di jurnal satu mau pindah ke jurnal lain, kita tidak kita bisa edit style reference-nya seperti ini. Misalkan saya dari jurnal fotochemistry and fotobiologi mau pindah ke jurnal lain yang tidak ada di list saya ini karena saya sudah download, kita bisa download di sini. Jadi jurnal-jurnal yang sudah top itu pasti sudah punya style. Tinggal install nanti di otomatis di Word sudah berubah seperti itu. Ini pakai kalau Bapak Ibu pakai Mendeley atau pakai Zotero juga bisa. Jadi tinggal mengganti stylenya di sini. Jadi otomatis nanti di manuskripnya akan berubah sesuai dengan style yang kita inginkan. Kemudian ini mengurus copyright, jadi tinggal sedikit lagi. Mengurus copyright ini, jadi kalau kita misalkan mau pakai gambar dari jurnal orang lain, terus kita mau ambil kita taruh di jurnal kita, jadi kita harus mengurus izinnya. Jadi kalau di Springer ini ada di sebelah kanan itu namanya right and permission. Tapi kalau di Elsevier ini biasanya di bawah penulis ini, jadi itu adanya get right and content. Jadi kita klik ini nanti akan masuk ke halaman ini, CC Right Link ini. Bapak Ibu bikin bikin akun di situ, terus login, nanti akan tampilan seperti ini. Jadi ini papernya itu sorry, gambarnya itu mau dipakai untuk apa? Mau dipakai lagi untuk jurnal dalam kasus saya. Mau saya taruh di jurnal saya. Kemudian I'm a publisher. Kemudian nanti jurnal Anda mau ditaruh di mana, mau dipublish di mana. Contohnya misalnya saya publish di Elsevier gitu. Atau di sini kalau klik ada banyak publisher yang lain. Kemudian yang mau dipakai apa? Gambar, kemudian berapa banyak jumlah gambar yang mau dipakai, dua misalkan. Kemudian dia mau dipakai dalam bentuk printing atau elektronik atau dua-duanya. Kemudian kita jawab semuanya. Kemudian kita cek quick price. Ini biasanya kalau untuk publisher ini kita pakai lagi sebagai publisher dia nol, jadi kita tidak perlu bayar. Tapi kalau misalkan kita sebagai pemerintah misalkan, jadi lembaga pemerintah biasanya dia harus bayar copyright. Tapi kita sebagai publisher itu tidak usah bayar, continue, nanti akan masuk, kita suruh ngisi judul paper kita apa, terus nanti target jurnalnya apa dan macam-macam. Kita tinggal masukkan, kemudian nanti akan dapat surat seperti ini. Nah, kita download di sini atau di email ke email kita. Inilah dokumen copyright permission tadi. Jadi ini yang nanti akan kita gunakan untuk di proses submission tadi. Kemudian kalau yang otomatis di Elsevier ya atau di Springer atau di yang lain. Tapi kalau misalkan tidak ada, kita bisa email secara langsung kepada publishernya. Ini contohnya ke Rasayan Jurnal dan macam-macam. Kita minta approval ininya untuk copyrightnya. Jadi ditandatangani seperti ini kita ininya. Kemudian untuk proses submission, jadi ini saya contohkan di materials communication, jadi submit your artikel, terus submit your manuscript kalau di Springer seperti ini. Nanti akan masuk ke halaman seperti ini.
kita bikin akun dan bisa melakukan proses submission. Diikuti aja apakah review, artikel dan macam-macam. Nah, ini beberapa dokumen ataupun hal-hal yang perlu disiapkan adalah tadi selain manuskrip ataupun supplementary-nya, misalkan kita juga harus menyiapkan detail dari penulisnya. Jadi penulisnya, emailnya, institusinya apa, juga harus tahu kalau ada nomor orchidnya juga, karena nanti akan di email ke co-autornya. Kemudian juga kita menyiapkan usulan 3 reviewer, jadi kita usulkan minimal 3, ada yang 4 reviewer. Kita harus, kenapa memilih reviewer ini? Karena misalkan satu area, satu expertise, dan macam-macam. Kemudian selain itu kita juga perlu menyiapkan graphical abstract. Ini kadang diminta, kadang yang tidak perlu, jadi disiapkan saja. Kemudian juga copywriter nation tadi, kalau kita ada di jurnal kita ada ngambil gambar dari orang lain. Kemudian cover letter. Jadi ini kurang lebih minimal ya yang harus disiapkan. Sebelum saya akhiri presentasi saya hari ini, saya mau mengucapkan banyak terima kasih acknowledgement untuk beberapa kolaborator saya. Ini supervisor profesor saya di Hungari, Profesor Otto, terus kemudian Dr. Elizabeth, terus ini mentor saya di Brunei ada Prof. Mansukan, ini mentor saya di BRIN juga ada Pak Denny, terus ada Pak Gerald, ada Pak Nono, terus kan saya ada Mas Demas dan macam-macam, ini ada Bu Erna dan macam-macam. Jadi dan Mbak Win, terus Mas Bayu dan macam-macam. Jadi terima kasih banyak buat pada beliau-beliau semua atas kontribusi dan kolaborasi selama ini. Kemudian yang terakhir adalah terima kasih. Jadi memang untuk sampai accepted itu kita harus melalui berbagai macam rintangan, tapi itu harus dihadapi. Jadi mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu bisa mulai eh, mengarah untuk bisa menyiapkan manuskrip dengan baik dan bisa publish di jurnal yang bereputasi tinggi. Saya kira demikian. Kalau ada diskusi, monggo nanti setelah ini saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Abdul Wafi atas pemaparannya, menarik sekali pemaparannya. Sampai tadi kan waktunya saya bilang 45 menit sampai melebihi, saya ini sayang sekali kalau di-cut ini. Ya, Karena maaf. memang nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi memang dari awal sampai akhir itu menyeluruh ya. Jadi jurnal seperti apa sampai jadi kita memilih jurnal, mempersiapkan manuskrip tadinya, terus kemudian mengurus copyright sampai melakukan submission tadi. Nah mungkin terkait memilih jurnal juga ada tip lain ya Pak Wofi. Kalau nggak salah itu ada jurnal finder ya. Jurnal Oh finder. iya, 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 Ya bisa. benar. Nah, jadi di jurnal finder itu bisa kita masukin abstrak kita, terus nanti ada beberapa saran terkait jurnal yang bisa kita yang sesuai dengan apa yang kita tulis gitu. Kemudian enggak, saya buka aja pertanyaan langsung ya untuk rekan-rekan semua. Monggo dipersilakan, bisa resen atau chat. Oh, ada ya ini. Sudah ada ya. Ini ada dari Nurulia Febianti. Izin bertanya Pak, ap, ap, apa ini? Aplikasi gratis penyajian data yang menarik. Maksudnya apa aplikasi gratis penyajian data yang menarik? Oh, Oh iya Bu, maaf Bu, maksudnya ada nggak aplikasi, Oh, maaf ya Pak, oh, silakan. ada nggak aplikasi gratis penyajian data yang menarik gitu? Dari visualisasi atau analisis secara konten ya, Bu? Maksudnya, Kalau ngeliat tadi dari Bapak mungkin visualisasi ya Pak ya? oh ya, oh ini kalau Ya. nah, itu juga penting. Jadi ini visualisasi, sorry. Bentar, kan. Oh ya, ini. iya ini Mas Wafi. Iya, sebentar. Saya ini nggak turun ya. Kayak olah data sama penyajiannya. Ya, oke. Ya, ini yang sebelah kanan kan visualisasi. Saya kira kayak PowerPoint itu kan semua orang saya kira sudah punya Bisa ya. ya Pak kolornya, iya. Iya. Atau pakai Photoshop. Sekarang ada Canva, anak-anak muda sekarang pakai Canva. Terus bisa pakai ini tadi Adobe Illustrator atau ini Wondershare
Edrawmax atau apalagi yang saya bisa pakai ya biasanya. Ini soalnya yang saya pakai yang bisa saya pakai ini, tapi biasanya mahasiswa tuh sudah pakai Canva sekarang. Tapi saya belum pernah pakai. Canva juga menarik karena ilustrasinya juga bagus. Saya kira yang sekarang itu familiar si Canva. Cuman saya nggak pakai, jadi saya tidak. Pak, kalau yang kayak 3 dimensi yang Oh ya, seperti apa ya? Kalau ini Minitab ya Pak, di Minitab iya, itu iya, kan iya. ada yang 3 dimensi. Nah, bisa nggak sih Pak kalau di Minitab itu yang saya tahu kan itu harus 20 rancangan ya, kalau nggak Iya. salah. Hmm. Kalau misalnya kayak saya misalnya hanya pakai sekitar 3 kali ulangan terus dengan 5 formula, itu kira-kira bisa nggak Pak? Ada nggak yang penampilannya supaya lebih enak dilihat, supaya lebih kayak tadi kan ada Ngolah macam-macam tuh, ngolah ya ngolah ngolah data datanya. yang Iya, kayak ini contohnya kayak gini mana ya? Contohnya ini data XRD. Ini kalau saya tampilkan aslinya dia ini kayak rumput gitu. Jadi memang teknik mengolah datanya juga harus punya. Ini kalau kayak gini kayak ini data IR misalkan. Sebenarnya kalau ditampilkan aslinya tuh kayak banyak rumput. Jadi kita lakukan smoothing dulu biasanya ngolahnya. Ini kayak gitu. Ini kalau itu pakai terkait apa Pak? dengan ini pakai origin. Oh, itu pakai origin. Jadi ini pakai origin, ini juga origin 3 dimensi. Jadi kita bisa bikin sumbu X, Y, dan Z begitu. Tapi kalau Hmm. 3 dimensi gambar itu kayaknya banyak, saya lupa namanya. Saya sempat pakai itu untuk ilustrasi. Yang RSM sekarang apa biasanya? ya, Saya sekarang pernah saya RSM. pelajari. Iya, ya betul. Oh, Hmm. RSM. Ya, Iya. RSM juga. Apalagi kalau pinter kayak AutoCAD yang gitu-gitu, saya nggak paham soalnya. Ini saya dasar aja yang misalnya yang saya bisa. Jadi Hmm. sekarang yang sedang pelajari saya itu pakai Adobe Illustrator. Jadi untuk membuat ilustrasi atomik secara atomik dan macam-macam. Jadi ada kalau bikin atomik misalkan skala atom itu ada yang pakai kalau kristal ya yang saya tahu itu ada Vesta dan macam-macam. Saya kira eh, banyak. Cuma saya nggak hafal ininya Bu, namanya. Oh iya. Pak, satu lagi ya Pak. Ya silakan. Kan misalnya ini saya ada tulis jurnal, tapi jurnalnya itu mungkin karena saya pemula, ini kira-kira bisa dibilang jurnal yang baru ya, karena saya juga baru jadi dosen, baru-baru banget belajar. Iya. Eh, Jurnalnya sederhana banget. Kira-kira Hmm. supaya tampilannya menarik kan tadi kata Bapak apa namanya sesuai SPOK ya, terus Oh iya iya. kemudian Iya. di supaya nanti kalau misalnya transit juga baik, terus menggunakan penyajian data. Nah, terus sebaiknya saya itu submitnya di mana yang kira-kira ini kemungkinan besar keterima dan gratis, Pak. Oh iya. Eh, tentu karena saya belum baca jurnalnya ya. Maksudnya tentu yang perlu Ibu perhatikan pertama adalah tentang research gap tadi, novelty. Kalau research gap-nya Ibu kuat, bagus, itu akan chance-nya sangat tinggi karena apa yang dilihat pertama itu udah ini novelty atau tidak. Nah, walaupun misalkan datanya tidak terlalu banyak, ada namanya skema short communication. Jadi selain artikel ada review artikel mungkin yang ini ada namanya short communication. Kalau short communication itu biasanya datanya tidak seberapa sedikit misalkan eksperimennya, tapi dia memiliki novelty yang tinggi. Jadi hanya sedikit ininya data yang dikolek gitu. Nah, atau misalkan saya kurang mungkin kalau saya baca saya bisa coba bantu menganalisis oh ini kira-kira di sini nih gitu karena tidak 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 bisa saya ini maksudnya harus di jurnal ini Boleh atau ya Pak nanti Pak kalau misalnya saya sudah selesai menulisnya saya sharing ke boleh Bapak. boleh silakan di Oke. email boleh silakan nanti saya Iya, coba iya, iya. ya bantu inilah kira-kira ini di mana itu tidak mutlak ya hanya intensi saya aja. Tuh, Iya, iya, silakan iya. Terima kasih banyak Pak. sama-sama silahkan. Baik, selanjutnya ini ada yang raise hand. Silakan Mbak Tantia. Baik, bisa kedengaran suara saya, Bu? Silakan. Masih kedengaran tapi kecil, masih kecil. Oh iya, baik Bapak dan Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Saya ingin bertanya, namun di bidang IT. Sekarang kan lagi booming di bidang IT. Ya, Nah, betul. untuk data
data itu kan untuk algoritmanya kan sudah ada. Untuk data open source itu apakah memungkinkan untuk diterima di jurnal reputasi internasional? Oh, gitu. Data apa tuh? Data open source, Pak. Open source. Iya, soalnya kalau di IT itu karena kekurangan data dan fleksibilitas untuk mendapatkan data dari pemerintahan itu agak sulit, sehingga untuk mempercepat proses misal pembuatan machine learning, AI, itu membutuhkan data open source. Apakah itu memungkinkan diterima di berbagai jurnal reputasi internasional, Pak? Seperti big data gitu ya, Bu, maksudnya? Gimana? Iya, betul. Big data, tapi open source. Iya, justru kan sekarang arahnya ke big data itu, ke machine learning, artificial intelligence, data-data dari pemerintahan atau apa semuanya dikumpulin menjadi nanti machine learning. Saya kira trennya sekarang ke sana. Bahkan di dunia kami di eksperimen ataupun di material ya atau di kimia itu arahnya ke machine learning itu. Nah, sangat bisa sekali. Itu hanya kita harus pandai-pandai itu tadi mengolah datanya. Contohnya misalkan ini Fastware ini datanya ngambil dari database aja, database bibliometrik Scopus ataupun Google Scholar misalkan. Tapi kita ambil yang Scopus. Ini ada dua kawan saya sudah publish di sini di jurnal bagus gitu, yang kayak gini. Mohon maaf, Pak. Iya. Saya sedikit menyangga, maksudnya data open source ini bukan data dari pihak pemerintah atau dari peneliti. Jadi datanya itu kayak di USGS, Pak, kayak Citra. Jadi kami nggak tahu apakah data ini dia benar apa enggak, karena dia tersedia open source. Iya sih. Seperti itu, Pak. Ya itu kalau validasi data yang dikolek masih dipertanyakan itu yang agak sulit ya ininya ya, maksudnya karena ngolahnya nanti kalau data yang kita ambil juga belum tahu kebenarannya kan narik kesimpulannya di akhir juga agak kurang kuat lah istilahnya. Jadi itu yang mungkin yang jadi ininya. Tapi kalau misalkan ke arah machine learning gitu saya kira sekarang trennya ke situ. Kira-kira gitu tanggapan saya Bu Tanti ya, kira-kira. Oke. Memang penting ngambil datanya itu. Oh, oke Pak, makasih Pak. Oke, matur nuwun. Silahkan. Baik, ini ada pertanyaan dari Mbak Mira. Izin bertanya Pak, bagaimana ciri-ciri jurnal yang digolongkan ke dalam Q1, Q2, dan Q3? Terima kasih. Oke. Kalau kita mau tahu ciri-cirinya, kita bisa baca, misalkan ke publishernya tadi, kita bisa baca jurnalnya di situ yang sudah publish. Kita lihat apa saja parameternya. Misalkan kalau kami di material, misalkan di jurnal Q1 itu mesti ada pengukuran menggunakan instrumen namanya TEM, jadi Transmission Electron Microscope dan namanya XPS. Itu biasanya sudah menjadi wajib ketika di Q1 misalkan. Jadi di bawahnya itu bisa ke level selanjutnya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa lihat jurnal yang sudah publish di situ, kira-kira parameternya apa, bagaimana dia cara mengolah datanya, mempresentasikannya, dan macam-macam. Nah itu nanti kita bandingkan dengan data kita atau dengan paper kita. Ini cocok nggak di sini nih tuh. Gampangannya begitu saya kira. Jadi kalau misalkan novelty kita tidak begitu kuat ya. Jadi yang pertama itu novelty sangat penting. Contohnya misalkan saya waktu kemarin tadi saya punya paper ini mana ya? Novelty tadi depan. Ini. Saya punya paper yang ini. Ini analisisnya sederhana. Maksudnya sederhana karena cuman pakai instrumen standar yang sebenarnya kalau itu bisa di reputasi menengah begitu. Tapi karena ini kuat di novelty-nya, di idenya itu, di research gap-nya kuat, maka ini tidak sampai aplikasi. Jadi kita cuman berhenti sampai di sintesis misalkan dan karakterisasi. Biasanya kalau kita di science ada proses sintesis, proses karakterisasi, pengujian, dan proses aplikasi. Nah, di jurnal kami ini hanya dua itu.
tapi dia bisa tembus karena novelty-nya cukup kuat. Nah, sebenarnya kalau kayak jurnal-jurnal bagus, Q2, Q1 itu harus sudah lengkap. Mulai dari prep sintesis misalkan, dari analisisnya, karakterisasinya, dan aplikasinya kemana. Biasanya sudah satu paket harus di situ. Saya kira di bidang lain mungkin seperti itu. Jadi metodenya apa, terus nanti parameter pengujiannya apa, dan di aplikasinya di mana. Eh, Kurang lebih standarnya begitu ini kira-kira. Gimana Mbak Mira, cukup? Oke. Kemudian ada lagi ini Mas Wafi. Jadi, apakah novelty dalam jurnal ilmiah dapat mempengaruhi keputusan penilaian? Misal, novelty dapat mempengaruhi skor atau peringkat jurnal. Terima kasih. Gimana gimana? Maaf. Jadi, Novelty? apakah novelty dalam jurnal ilmiah itu dapat mempengaruhi keputusan penilaian? Ya. Misalnya, novelty dapat mempengaruhi skor atau peringkat jurnal. Oh iya. Jadi biasanya kalau novelty-nya kuat, nanti akan banyak yang mensitasi di situ. Jadi maka otomatis kayak tadi H-index, impact factor itu akan naik. Jadi secara otomatis itu. Jadi memang kalau misalkan penilaian dari editor untuk dia menerima di jurnal itu, pasti itu yang menjadi acuan pertama. Jadi ini ada kontribusinya juga dengan ilmu pengetahuan misalkan dalam hal ini. Ada kontribusinya nggak ke masyarakat ataupun yang lain. Jadi memang itu poin yang sangat penting. Saya kira gitu. Baik, ini yang ada ini Pak, yang menyambung dari Bu Tantia tadi. Ya. Contohnya adalah citra satelit yang dari USGS, lembaga resmi. Saya kira bisa untuk dianalisis, sama seperti dalam penggunaan GEE untuk analisis citra yang ada di Globe. Yang tadi pertanyaan Bu Tantia Oh, tadi, Mas. ya, ya, ya. Terima kasih Pak Mujianto. Jadi mungkin sama-sama di IT paham. Jadi mohon maaf, saya tidak expert di itu. Jadi itu bisa menjadi solusi tadi dari Bu Tantia ya. Terima kasih. Terus ini Bu Tantia juga, misal kalau website Kaggle, bisa nggak ya Pak? Saya tidak familiar dengan websitenya. Hmm, iya. Ini yang dari Mbak Siska, Bu Siska, ini untuk jurnal gratis Oh APC. iya, iya ini. Untuk Mbak Siska, untuk jurnal gratis APC, pasti banyak saingan dari paper-paper lainnya. Nah, kira-kira poin terpenting apa agar paper kita dapat dipilih oleh editor untuk kemudian direview? Oke. Poin penting ketika Ya, dipilih untuk direview. ya. Ya, sebenarnya kalau yang tadi di resign direct atau apa sebenarnya tidak ada beda prosesnya bagi editor ataupun reviewernya. Jadi tetap sama aja prosesnya normal gitu. Jadi walaupun kita misalkan naruh di situ, jadi naruh di situ tetap aja akan dilakukan sesuai dengan regulasinya. Jadi poin penting tadi itu ya hal-hal yang tadi mulai dari uh, deep analysis, terus apa komprehensif ya, analisisnya komprehensif, jadi tidak hanya permukaannya. Itu biasanya nanti agak dalam dan parameter yang lain itu komprehensif. Jadi itu tadi selain juga dari visualisasi juga sudah harus baik gitu. Jadi sebenarnya kalau APC non APC itu kalau kayak pengalaman saya di Sign Direct itu tidak ada bedanya. Contohnya ini jurnal saya ini open access, tapi sebenarnya gini ceritanya, ini naruh di close access waktu itu. Jadi kita proses review biasa sama aja. Cuman ketika accepted, profesor saya waktu itu bilang kita open saja, karena waktu itu ada dana dari kampus, ada dana lebih kayaknya gitu. Jadi prosesnya normal, jadi tidak ada bedanya kalau misalkan di Springer ataupun di Elsevier gitu. Gitu. Cukup jelas nih Mbak Aca? Ya, cukup, Mbak. Hmm. Kemudian ini ada lagi dari Mas Bara Yunisma. Izin bertanya, apakah ketika menulis jurnal yang terindeks internasional untuk citasinya, apakah harus internasional juga? Eh, Harapannya kalau kita mau ke jurnal, contoh misalkan ke LCPR ya kita harus
referensinya juga yang jurnal bereputasi tinggi, tergantung levelnya kita mau masuk. Ya gampangannya kita mau masuk ke kelas bagus ya referensinya juga bagus. Biasanya itu konten-kontennya juga lebih bagus kecuali misalkan tidak ada referensi lain misalkan. Ya silakan aja. Ada topik tertentu yang adanya cuman di lokal misalkan itu bisa digunakan. Jadi biasanya untuk kita merefer naruh di jurnal-jurnal bagus, referensi kita juga harus baik gitu. Begitulah kira-kira sederhananya. Tapi tidak wajib, cuman kalau misalkan itu chance-nya akan lebih bagus. Gitu. Kemudian ini tadi dari mana nih, Mbak? Dari Salsabila ini di atas tadi. Apa yang harus dilakukan termasuk Pak Wafi jika manuskrip ditolak terus-menerus dan Oh, stuck atau bahkan rasanya ingin berhenti di tengah jalan. Apalagi sebagai pemula. Iya, itu normal kan saya bilang di reject itu normal. Jadi waktu pertama kali saya di reject juga merasakan seperti itu, merasa hina, merasa saya kayaknya nggak bisa gitu kayak gitu. Tapi memang waktu itu supervisor saya bilang nggak apa-apa itu normal kita pindah yang lain. Sekarang juga begitu. Yang paper mana yang tadi di transition metal itu ditolak berkali-kali. Jadi karena memang saya belum menemukan novelty yang bagus dan mungkin juga saya naruh di jurnal yang agak di atasnya. Jadi makanya ditolak terus. Jadi rumusnya adalah persisten sama kayak orang mencari beasiswa. Jadi harus persisten. Persisten artinya jangan berhenti sampai dapat. Jadi yang paper saya itu yang di Springer tadi itu kayaknya ditolak di atas 5 kali kalau nggak salah. Jadi memang saya naruh di jurnal yang top di kayak American Social Society of Chemistry dan macam-macam. Di Nature kayaknya pernah kalau nggak salah. Jadi memang tidak pada levelnya waktu itu. Jadi akhirnya saya turunkan, oh ini kira-kira di sini nih pasnya. Akhirnya yang 1 bulan itu dia bisa terbit. Kalau lagi, ya mungkin juga lagi beruntung juga nemu editor yang cepat, reviewer yang cepat juga. Saya kira gitu. Jadi jangan berhenti rumusnya, udah itu aja. Perbaiki, pindah lagi gitu. baik Mas Novi, ini masih ada satu lagi, mungkin ini pertanyaan terakhir ya, karena sudah jam 12. Pak, apakah ada kebijakan khusus dari BRIN untuk jurnal yang dapat kita akses? Apakah dapat dipraktekkan cara cari jurnal sosial politik yang free APC? Terima kasih. Kalau dari BRIN saya kurang tahu, tapi misalnya kayak di Springer itu, nah tadi nanti Ibu coba klik linknya yang di Springer itu, atau di ScienDirect juga ada. Nanti cari keywordnya yang misalkan topiknya politik atau keyword apa yang khusus di politik itu biasanya banyak. Jadi di Springer atau di mana di Elsevier itu ada semua di semua bidang education atau politik, sosial dan macam-macam. Jadi nanti materi ininya kayaknya sudah diupload sama Pak Bayu. Nanti bisa diklik di apanya tuh di linknya. Saya sertakan linknya nanti cari yang politik itu. Jadi ada tulisannya hybrid journal. Nah itu free APC itu. Dan itu. Kemudian sudah pada ini lagi nggak? Cukup sepertinya ya. Baik, terima kasih kepada Pak Melati waktunya karena waktu sudah menunjukkan sampai jam 12, maka sharing session hari ini saya tutup. Nanti apabila masih ada pertanyaan, kita langsung kontak atau diskusi ke Pak Abdul Latif. Tadi mungkin saya menggarisbawahi di sini tadi yang disampaikan itu keywordnya itu apa persistent. Jadi apa ketika ditolak jangan ragu untuk mencoba lagi karena memang kayaknya semua pengalaman itu semua orang punya pengalaman ditolak kayaknya. Iya. Saya juga pernah. Jadi setelah itu tapi malah ada masukan positif. Jadi bisa untuk memperbaiki artikel kita. Jadi terima kasih sekali Pak Abdul Wafi atas sharing sessionnya, pencerahan yang luar biasa kepada kita semua terkait publikasi jurnal. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Bayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Wiwin atas moderasinya selama proses sharing session. Dan kita apresiasi narasumber kita yakni Pak Wafi atas ilmu yang telah diberikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua.
Saya kira cukup ya. Saya akhiri sharing session kali ini. Sampai jumpa di sharing session selanjutnya. Salam sehat, semangat, dan inovatif. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. Pak Wafil untuk ilmunya Pak.